Iya buset, ini rambut segini sih udah bisa nih jadi cosplay kuntilanak nih di rumah hantu nih. Tapi gue bingung nih sebenarnya dia maunya diapain nih rambutnya ya. Katanya sih pengen dipendekin kayak Leonardo DiCaprio. Leonardo mah ganteng ya. Ini mukanya aja nggak kelihatan. Oke, teman-teman, langsung kita intro dulu. Oke, halo teman, balik lagi sama gue Jule dan hari ini teman-teman, jadi sebentar dulu videonya gue pause. Video ini sekarang gue ini bakal bantu kalian dengan voice over karena situasi kemarin tuh pas syutingnya itu lagi rame banget di Harnet. Jadi gue nggak bisa ngobrol banyak. Biasanya kan gue ada obrolan yang bisa kalian ambil edukasinya gitu. Cuman pas syutingnya agak rame banget, jadi nggak bisa gue ngobrol gitu. Oke, lanjut lagi. Gue bakal potongin rambutnya Mas Rido nggak pakai Roma. Enggak. Sebelumnya gue mau ngasih tahu ini video dibuat sebelum ramai-ramainya virus corona. Jadi di sini masih belum waspada, masih nggak pakai masker, masih biasa aja. Apa tadi namanya? Rivera. Iya, agak susah ya. Iya. Gue malas sebutin nama kalau ada airnya karena gue cadel. Oh. Udah berapa tahun gondrong? 2 tahun. 2 tahun. Akhirnya memutuskan untuk pendek. Ya, kita lihat dia bilang ini udah 2 tahun gondrong. Jadi selama 2 tahun dia benar-benar nggak potong rambut. Artinya pasti ujung-ujungnya itu kemungkinan besar itu dia rontok. Dan akhirnya dia memutuskan pendek tanpa ada tujuan apa-apa. Karena dia emang pengen pendek aja. Lelah dengan rontok. Kalau gondrong sih dia harus harus dirawat sih. Iya. Nggak bisa. Iya, maksudnya kayak 6 bulan sekali itu potong ujungnya gitu. Gue pun gitu. Ada ini nggak? Ikat. Kita mau lakukan pembantaian dulu nih. Kalian ada mau lamaran gitu, mau apa gitu enggak ya? Enggak. Mau nikah gitu enggak? Enggak. Masih lama. Masih kuliah jangan-jangan? Iya, masih kuliah. Masih kuliah. Oke, segini. Biasanya gue motong rambut panjang itu pakai mesin, kayak cepet. Siap ya? Dua tahun gondrong. Ya, mati. Jadi mesinnya ini kemarin lupa gua cas, jadi mati. Tapi gue masih ada beberapa mesin lagi. Oh iya, semua mesin gue itu gue pakai brandnya itu namanya Wall. Belinya itu di mana? Belinya itu di distributor resminya. Instagramnya itu @wallpro_id atau di Tokopedia, di Shopee juga ada. Jadi buat kalian yang mau beli mesin ini silahkan langsung cek ke tokonya, dijamin asli, ada garansi toko. Jadi buat kalian yang mau beli clipper asli silahkan klik link yang ada di deskripsi. Ini lu setelah berapa hari meniatkan untuk ini, berapa bulan meniatkan untuk pendek? Dari lebaran kemarin. Lebaran kemarin? Iya. Setahun dong? Hampir setahun ya? Iya. Lu booking sama gue dari kapan? Dari Desember atau Januari? Dari Desember? Januari gitu. Januari, baru dapatnya Maret. Iya. Udah masih mikir 2 kali tuh. Nah. Cancel apa enggak ya? Nah. Terus dikabarin ya? Iya. Tapi udah akhir-akhir ini tuh kayak ya udahlah potong aja. Ini buat jimat. Nah, kita mau menentukan potongan dulu nih. Sebenarnya lu juga bingung ya, potong apa ya. Tapi kalau dari lu pengennya pendek aja. Pastinya sih. Tapi Ya? nggak terlalu pendek. Nggak terlalu pendek. Iya, masih rada panjang. Oke, jadi gini teman-teman, ini jenis rambutnya dia itu lurus, jatuh, lemes. Rambut begini, kalau motongnya kependekan itu pasti berdiri.
pasti jigrak, atau enggak kalau salah-salah potong ya itu malah agak susah nanti nataknya. Ini bakal gue potong nggak terlalu pendek, kemungkinan sampingnya itu long trim, bukan long trim ya, kalau gue ngomongin teknis aja deh. Di sampingnya itu gue bikin graduation, nama tekniknya. Oke teman-teman, sekali lagi gue bilang tekniknya itu graduation ya, jadi bukan gradasi, graduation. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, graduation itu adalah kalau kita artinya emang di transit ya wisuda, cuman di dalam cukur rambut graduation itu artinya tingkatan. Kenapa tingkatan? Untuk mencapai wisuda, logikanya gini, kalian kalau kuliah untuk sampai wisuda S1 itu ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau dipotong rambut itu namanya itu, jadi maknanya itu tingkatan dari pendek ke panjang, atau secara keseluruhan itu jadinya numpuk. Rambut di bagian belakang itu jadinya ada tumpukan. Kalau kalian bikin rambut bob yang bulat di belakangnya, nah itu graduation. Graduation itu biasanya pengangkatan di atas 40 derajat, di atas 30 derajat. Rata-rata itu 45 derajat pengangkatan untuk potongnya. Jadi nanti dibikin kayak agak numpuk, kayak ngebob gitu di belakangnya tuh, dan atasnya gue bikin natural, bisa kanan kiri, kurang lebih hampir kayak potong-potongan Korea, cuman nggak Korea sih. Korea itu sebenarnya cuma masalah stylingnya aja, Nyusunnya. iya. Kita mulai ya, kita bikin pola di awal dulu. Ya oke teman-teman, di sini gue bakal membuat pola awal dulu. Biasanya gue dari bagian belakang gue bikin graduation dengan pengangkatan kira-kira 45 derajat. Lalu ke bagian samping 45 derajat tuh ini nih, dia miring. Jadi bagian bawah itu lebih pendek daripada bagian atas. Diangkat 45 derajat dan ini dipotongnya vertikal. Semuanya disamain sampai ke belakang dan disambungin ke yang bagian belakang tadi, karena biasanya gue kan buat pola awalnya belakang, terus samping kanan, baru samping kiri. Ini namanya teknik overcomb, ini buat ngerapiin aja. Jadi kita pastiin nggak ada yang kelewat satu helai pun. Di bagian sini ini penting, ini pengecekan bahwa di samping kiri sama kanan itu harus sama, harus presisi. Jadi bedanya potong cewek sama potong cowok ini ada di sini. Kalau potong cewek itu biasanya motongnya itu cuma sebentar, 15 menit, 20 menit, sisanya styling. Nah kalau potong cowok itu motongnya yang lama, motongnya itu bisa 40 menit sampai dengan 1 jam. Kenapa motongnya lama? Karena kita itu mementingkan presisi dan detail. Jadi jangan sampai bagian samping dan kiri itu berbeda. Ini udah 2 kali pengulangan. Biasanya kalau pengulangan itu untuk memastikan tidak ada yang kelewat. Nah teman-teman, ini buat yang nanya kenapa rambutnya basah terus, ya karena gua semprot terus. Jadi gua itu motong rambut ada 2 teknik. Teknik yang pertama teknik gunting dalam keadaan basah dan dalam keadaan kering. Jadi pastikan dua-duanya itu dilakukan, karena kalau dia di dalam keadaan basah nanti pas keringnya bisa beda. Nah kalau kita lakukan kedua-duanya itu biasanya pas keringnya nanti pas sampai rumah potongannya itu nggak berubah. Terus air yang gua gunakan di sini adalah air mineral.
mineral, air minum yang biasa gue minum, air mineral dalam botol gitu. Nah ini ditaruh buat semprotan. Kenapa harus air matang? Karena kalau air mentah itu kan banyak kotoran ya. Selain bisa ngerusak semprotannya, bisa juga ngerusak guntingnya karena air mentah itu banyak kotorannya. Begitu. Oke, tahap selanjutnya bagian samping, belakang semuanya udah, tinggal ke bagian atas. Yang gue lakuin itu adalah ngebelah tengah. Gue samain dulu sisi kanan sama kirinya, dan ini motongnya dengan patokan yang bagian belakang tadi pertama gue lakuin. Jadi semuanya itu nyambung, tidak ada yang motongnya menggunakan feeling aja, enggak. Ini semuanya ada teknik, ada hitungannya. Nah di bagian ini, bagian atas disambungin karena udah ada nemu polanya, tinggal nyambungin aja. Dan ini gue pakai gunting blending namanya. Gunting blending itu gunanya untuk menyatukan rambut yang memang belum nyatu atau masih masih samar-samar atau masih kelihatannya kaku. Nah teknik ini juga nggak bisa sembarangan. Gue tetap pakai jari parting, nggak ngambil bagian dalamnya, karena kalau kita ngambil terlalu dalam itu bisa ngerusak rambut terlalu tipis dan akhirnya nanti bakal bercabang gitu. Setelah selesai semua, ini tahap yang paling penting setelah potong, yaitu styling rambut. Biasanya gue menggunakan hair dryer. Di sini pakai hair dryer dari Dyson, dan sisirnya itu pakai sisir roll brush itu yang bulat ya, semuanya ada roll. Biasanya gue pakai dua, ada roll brush sama ada fan brush. Fan brush itu yang kayak bentuknya kayak sikat yang hitam, biasanya gue pakai itu. Dia nggak bulat kayak gini. Jadi styling itu gue bisa menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit. Yang pertama gue keringin dulu, lalu gue bentuk rambutnya sedemikian rupa. Lalu setelah jadi bentuknya, baru gue pakai produk. Dan di sini gue pakai hair styling powder dari Hairnet Professional. Hairnet powder ini fungsinya adalah untuk membuat volume dan membentuk rambut, bukan membentuk, mengatur rambut. Jadi sama kayak produk lainnya kayak clay, gel, wax, minyak rambut. Powder ini fungsinya untuk styling rambut, cuman dia bahannya itu bubuk. Jadi tampilannya itu lebih natural, kering dan tidak lengket gitu. Buat kalian yang pengen produk ini silahkan cek Hejul Store atau toko Hairnet Professionalnya langsung, officialnya. Linknya ada di deskripsi. Oke, dan cara pakainya itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, sekitar 10-15 cm. Pakai ke bagian rambut yang ingin kalian atur atau yang ingin kalian bikin volume. Volume itu apa namanya ya? Volume itu ngembang. Misalnya kalau rambut kalian lemas, produk ini bisa membantu untuk membuat volume atau bikin ngembang. Oke, dan ini hasilnya. Gondrong 2 tahun dan tidak kelihatan mukanya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Iya, ini dia wajahnya dengan senyum-senyum tipisnya. Oke, jadi kita itu sempat diskusi kalau dia itu emang pengen kayak mirip-mirip Leonardo di film Titanic. Kita lihat nih, sebenarnya udah hampir mirip-mirip Leonardo nih. Rambutnya ya, bukan mukanya, rambutnya. Jadi potongan rambut Leonardo itu udah gue bahas di bedah rambut. Potongan rambutnya itu dia lebih ke middle part, artinya kalau di Indonesia itu gaya rambutnya belah tengah. Kenapa belah tengah padahal belahannya di pinggir? Karena ini nggak terlalu pinggir kayak side part ya. Kalau side part itu kan belah sampingnya penuh, tapi di bagian sini dia agak ke tengah. Jadi kalau di dalam dunia rambut, kalau kejadiannya kayak gitu ya bisa dibilang ya udah belah tengah aja. Begitu teman-teman. Kita lihat di bagian sini.
Nih lihat bagian belakangnya. Nah ini dinamakan graduation. Dia itu ngebentuk bulat jadinya, nggak lurus bagian belakangnya. Ini juga asik, kayak foto model dia. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu, semoga bermanfaat. Voice note dari gue, bukan voice note anjir, voice over yang gue isi karena kemarin tidak sempat banyak ngobrol. Mungkin kalian kalau lebih suka ada voice over begini, gue menjelaskan tekniknya, mungkin gue bakal coba di video selanjutnya. Kalau kalian emang setuju silahkan komen. Kalau kalian setuju, gue menjelaskan teknik cukurnya pakai voice over. Oke, jadi gue Jule gue sebagai voice over akan pamit dulu. Terima kasih, jangan lupa sisiran. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu hasilnya. Dari gondrong 2 tahun terus dia minta pendek, dan gua sarankan untuk potong nggak terlalu pendek, bagian sampingnya nggak tipis. Dan kalau di namanya itu gua lebih suka ngomongin tekniknya sih. Jadi di bagian bawahnya, di bagian sampingnya itu dibikin graduation, dan atasnya itu dibikin belah tengah atau middle part. Kurang lebih kalau di model itu mirip-mirip sama Leonardo DiCaprio di film Titanic gitu. Buat kalian yang mau potong sama gua, silahkan cek Instagram gua, semua infonya ada di sana. Terus buat kalian yang mau beli produk yang gue rekomendasikan, itu ada di Hejul Store. Linknya itu ada di deskripsi, jadi silahkan langsung aja klik link di deskripsi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sisiran.